ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبعث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah bisa duduk kembali di majelis. Mudah-mudahan ini menjadi catatan amal yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah di atas jalan ilmu sehingga kita bisa menapaki kehidupan ini di atas cahaya yang terang disebabkan karena pengetahuan yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan ilmu yang Allah titipkan kepada kita ini kita betul-betul bisa efektif menggunakan seluruh nikmat menjadi penegak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang kita diciptakan dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bisa taat kepada Allah dengan cara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan sehingga semua yang kita kerjakan tidak akan sia-sia pada saatnya nanti dibuka di dalam kitab yang hendak kita baca di yaumil akhir insya Allah. Hari ini kita masih di awal tahun, kinyis-kinyis awal tahun, masih. Dulu ketika di Mahad kalau awal tahun atau akhir tahun biasanya kita sedikit refleksi lagi tentang apa yang sudah kita lakukan sepanjang 1 tahun berlalu. Maka saya pun mengajak panjenengan hari ini untuk melakukan hal yang sama. Kita akan melihat tentang pasal-pasal kehidupan kita yang sudah lalu. Apakah kita menjalaninya sudah dengan cara yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, yang Rasulullah SAW contohkan. Dan ini penting sebenarnya refleksi itu ya harian gitu. Setiap hari kita merefleksi tentang hari yang sudah lewat, apakah ternilai ibadah atau justru sebaliknya, sehingga kita bisa menatap ke depan untuk tidak mengulangi kesalahan, mempertahankan yang baik, syukur, meningkatkan apa-apa yang menjadikan kita bernilai lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan apa yang Rasulullah contohkan, maka semakin dekat pula kita kepada jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa kita ngaji, karena Rasul bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan ilmu untuk duduk di majelis, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka bagi dia dipermudah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ditakdir seperti ini, dan ini mahal karena tidak semua atau tidak banyak orang yang mau dan mampu melakukan. Karena sekali lagi ini terkait dengan hidayah taufik. Tentu saja secara umum orang tahu bahwa ngaji itu kebaikan, tetapi untuk membuat orang jadi ngaji itu benar-benar butuh izin dari Allah. Itu yang disebutkan istilah taufik, yaitu izin dari Allah agar kita yang berilmu kemudian menjadikan ilmu terwujudkan dalam bentuk amal soleh. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah kita ditakdir pagi ini bisa berkumpul seperti ini. Masya Allah, Masya Allah, di tengah-tengah mungkin banyak nih orang seumuran panjenengan yang masih
belum rajin ngaji gitu, atau mau ngaji tetapi sudah tidak lagi bisa ngaji gitu. Waktu hari Ahad kemarin saya sempat mampir ke salah satu teman baik sekali, teman di kampus dulu. Ketika saya ketuk pintunya, beliau lagi siap-siap mengunci gerbang pintu itu, mau tindakan gitu. Maka saya nanya gitu, mau kemana kok tergesa-gesa gitu, bawa kain-kain itu, mau ke tempat bapak saya hid gitu. Nah, kenapa bapak itu? Bapak sudah sekitar sebulan terakhir ini sudah nggak bisa lagi beraktivitas sendiri gitu. Jadi hanya tidur, seluruh aktivitasnya dibantu oleh anaknya. Padahal sebelumnya sangat sehat nih, sebelumnya sangat sehat. Beliau itu salah satu pengurus dan penggerak kajian salah satu masjid yang saya isi di sana gitu. Saya nanya ke teman saya ini, sudah apa saja yang dilakukan upayanya? Ya sudah ke dokter sudah. Tapi qadarullah memang mungkin karena sepuh ya, udah 75 tahunan. Masya Allah, saya kalau melihat wajahnya itu saya termasuk yang senang gitu melihat wajahnya itu. Orang itu bersih gitu, orangnya bersih dan orangnya positif thinking gitu. Insya Allah ya, mungkin Allah hendak membersihkan beliau sebelum kontur mungkin. Insya Allah mudah-mudahan kita bersangka baik demikian. Orang yang dulunya sangat sehat ternyata kemudian harus menerima keadaan yang luar biasa. Apa hikmah yang ingin saya sampaikan ke jenengan? Saya melihat teman saya ini hidup sangat sederhana untuk ukuran orang yang dia lulusan S2 di UGM, dua-duanya dan dua-duanya dari UGM ini. Tapi dia memilih hidup di dekat orang tuanya, hidup sederhana, tidak seperti yang lain pada berkarir. Beliau hidup nggak jauh dari rumah bapaknya, cuma seberang-seberangan rumah saja gitu. Dulu saya sempat berpikir sama istri itu, iki wong kok rada males yo gitu, diberi gelar setinggi langit begitu kok nggak memanfaatkan gelarnya sama sekali untuk berkarir gitu. Belakangan gitu, ketika saya tahu seperti ini, ya Allah, memang dia itu disiapkan oleh Allah untuk mengurus bapak ibunya. Jadi saya melihat betapa Allah menyiapkan kebaikan untuk teman saya ini gitu. Karena tentu saja tahu ya, mengurus orang tua itu kan kebaikan, surga di depan mata, pintu surga di depan mata. Masya Allah, ini suami istri ini dua-duanya Masya Allah, padahal istrinya juga anak orang kaya ya, juga sama dari S2 UGM juga, tapi beliau sekarang ngurus seluruhnya, jadi bahkan termasuk ngurus rumahnya ya. Masya Allah, jadi tiap pagi, siang, sore itu gantian suami istri ini. Masya Allah. Adik-adiknya kebetulan dari UGM juga berkarir semuanya, sukses secara finansial ya, tetapi dia memilih hidup yang sangat sederhana, ternyata disiapkan untuk seperti itu. Padahal saya pribadi terus terang sempat berpikir negatif itu, ini bocah malas banget orang gelem kerja sing tenanan gitu. Tapi ketika sekarang tahu seperti ini, Masya Allah ya. Saya sampai agak-agak berbesmili kemarin itu, oh jebul gue ini disiapkan kok yang ini gitu. Masya Allah, Masya Allah. Dan itu refleksi buat kita juga ya, yang hadir semuanya ya, bahwa hari ini mungkin kita bisa sangat sehat ya, kita masih bisa berjalan menuju ke masjid. Tapi apakah jaminan pada akhirnya kita akan seperti itu? Tidak tahu. Kita tidak tahu. Semuanya dengan hikmahnya masing-masing. Saya sangat meyakini bahwa proses yang beliau alami itu memang tanda kasih sayang Allah untuk beliau untuk persiapan menuju kepadanya. Gitu, kepadanya. Saya sudah peringatkan ke teman saya ini, kalau ternyata ini adalah hari-hari terakhir, mudah-mudahan sebagai pembersih. Gitu. Ini kisah yang saya alami dalam seminggu terakhir, mudah-mudahan bisa menjadi pengingat buat kita semua. Dan hari ini saya dikabari juga, Mas Dini, katanya Mas Pak Udin operasi nggih. Operasi apa Pak Mas? Kalau nggak salah, ini ada dua kemungkinan. Sebelumnya itu kan istrinya yang baru berapa bulan berangkat kajian, kemudian sekarang mau lagi. Tapi saya belum nanya ini yang operasinya kan atau istri. Oh gitu.
Ya kita doakan ya, mudah-mudahan apapun yang dirasa oleh Pak Ibnu dan keluarga mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Semoga Allah mudahkan urusannya sehingga kalaupun berpenyakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Minta yang terbaiklah untuk Allah, untuk beliau insya Allah. Hafizullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Nah, ini pelajaran juga sekaligus buat kita bahwa sekarang sehat belum tentu besok sehat. Maka menggunakan waktu secara efektif untuk beribadah kepada Allah itu menjadi penting. Nah, ini refleksi kita untuk awal tahun. Saya mengajak dengan berpikir tentang segala yang sudah kita lewati sepanjang 1 tahun. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita melihat ke belakang, sejak kita balik, sejak kita mukallaf, dihitung seluruhnya, yaitu terhitung ketika kita balik. Kalau laki-laki berarti dihitung ketika mulai ihtilam, mimpi basah, itu maka sudah tercatat seluruhnya. Mungkin kita bisa menimbang-nimbang seberapa banyak kebaikan yang sudah kita catat dan seberapa banyak na'udzubillah keburukan yang sudah lewat. Nah, ini kita melakukan itu tuh memang perintah dari Allah. Ya, kita menimbang, mengukur tentang apa yang sudah lewat itu betul-betul memang perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Ini memang perintah Allah ya, bahwa kita tuh disuruh menghitung-hitung tentang amal soleh kita sebelum nanti betul-betul dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi refleksi itu memang bagian dari agama sebenarnya. Kita melihat lagi ke belakang itu bagian dari agama kita, memang diperintahkan. Bahkan secara khusus Umar bin Khattab termasuk yang memberikan perhatian khusus terhadap masalah refleksi ini, terhadap masalah bagaimana saya menghitung 1 jam yang lewat, sehari yang lewat itu betul-betul menjadi perhitungan yang memang menjadi kebiasaan beliau radhiyallahu anhu. Maka kita pun melakukan hal yang sama. Yang pertama perlu kita refleksi adalah tentang tujuan penciptaan kita. Kita itu diciptakan dalam rangka apa? Maka kita kembali ke Quran surah Al-Dhariyat surah ke-51-56 yang harusnya kita install di dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita, di rumah kita kalau perlu ditulis yang besar tentang wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun beserta dengan definisinya. Kita sudah ngaji lama, tentu saja kalau ditanya definisi ibadah itu apa, tentu saja kita sudah tahu. Para ulama menyebut setidaknya dua definisi besar tentang ibadah. Yang pertama adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal wal af'al batinah wa dhahirah. Segala sesuatu yang Allah cinta dan Allah ridho, perkataan dan perbuatan lahir maupun batin. Ini ibadah secara umum. Makanya orang sering menyebut kerja kiyo ibadah. Iya, karena kerja itu masuk dalam definisi ibadah yang ini, yaitu kita sedang melaksanakan perintah Allah untuk menafkahi istri misalnya, anak-anak, menjadi ibadah. Berbuat baik dengan orang lain ibadah. Ini ibadah secara umum. Tapi ibadah secara khusus, para ulama menyebut liya'buduni adalah mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya tujuan, menjadikan Allah satu-satunya sandaran. Kepada Allah kita takut, kepada Allah kita bertawakal, kepada Allah kita merasa resah, gundah gulana itu hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah dalam rangka kita mentauhidkan Allah, sehingga seluruh potensi yang Allah titipkan pada kita dalam rangka untuk mengesahkan Allah. Dan ini hal yang sangat besar. Belakangan banyak sekali subhat yang muncul tentang masalah akidah. Kalau dengan lihat YouTube, begitu banyak anak-anak muda zaman sekarang yang sudah tidak lagi menjadikan agama sebagai pijakan, sebagai panduan. Banyak sekali. Bahkan sekarang ini lagi ramai, na'udzubillah, ada seorang wanita yang sekarang udah nggak berjilbab lagi, dulunya penghafal Quran, sudah nggak pakai jilbab, kemudian membuat konten ratusan yang sangat mempengaruhi anak muda ini. Ini bisa menjadi, saya katakan bisa menjadi bahaya besar untuk anak muda, karena dia anak muda, pinter, secara fisik juga cantik, sekarang menampilkan tubuhnya seperti itu. Padahal dia penghafal Quran, di tes Quran juga hafal betul gitu. Sekolah kuliahnya ilmu tafsir Al-Quran dan hadis.
tapi kemudian membuat konten-konten yang subhanallah sangat berkebalikan dengan apa yang dia alami. Subhanallah, ini menjadi hal yang sebenarnya perlu kita tata ulang. Sejak saya melihat itu tuh saya mulai membentengi anak saya dengan lebih sekarang, karena ternyata anak muda kita tuh dipengaruhi masalah akidah tuh sedemikian. Dan itu menarik bagi anak muda karena lebih simpel, lebih menarik, pikirannya lebih bisa diterima. Maka tantangan bagi para dai sebenarnya untuk menyampaikan dengan cara yang bukan hanya tekstual, tapi harus ada hal yang terkait dengan apa yang terjadi di zaman sekarang. Mengumpulkan orang-orang yang nggak berjilbab. Dulu kenapa pakai jilbab, kemudian kenapa lepas jilbab, diberi alasannya. Alasannya logis banget jadinya itu. Subhanallah. Kemudian tentang babi misalnya, kenapa babi haram? Itu kan konteksnya di sana. Kalau kita melihat, dia hubungkan dengan budaya yang terjadi di zaman itu. Orang-orang di sana sudah biasa mengatakan, ya ahi, kamu kok tega banget ngingu babi? Kamu tahu kan babi itu mengkonsumsi air yang banyak, sementara di sini nggak banyak air. Di daerah Yaman, di daerah Timur Tengah sulit air waktu itu. Kemudian kok ngingu babi? Janganlah, dosa loh ngingu babi itu menjadi sebuah tradisi di sana. Kemudian menurut dia ini dibukukan di dalam Al-Quran. Apakah konteks ini masih berlaku di Indonesia sementara di Indonesia banyak air? Begitu itu. Kalau dikatakan berpenyakit, siapa yang bilang berpenyakit? Tidak satu pun dokter mengatakan itu penyakitan. Gitu, mengerikan kan? Dia menunjukkan data-datanya, ini penelitiannya, subhanallah. Jadi orang belajar ilmu tafsir tapi justru pikirannya dibalik. Nah, ini anak-anak muda menarik sekali ini. Sampai ada kalimat, memangnya kamu pikir nggak enak daging babi? Enak kayak ayam katanya. Subhanallah. Ini kan kongko-kongkonya anak muda kita sekarang seperti itu. Jadi kalau kita nggak membentengi, kita bisa lost generasinya. Di masa yang akan datang kita akan kehilangan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita refleksi lagi tentang tujuan kita diciptakan dan itu ditanam kepada anak-anak kita. Kalau pakai bahasa-bahasa tekstual, kadang-kadang anak muda nggak mau. Mungkin kata-kata hikmah dengan latar belakang musik masih lebih didengar oleh mereka ketimbang kata-kata dari hadis dan sebagainya. Ini tantangan buat para dai sebenarnya. Bagaimana membuat konten-konten yang menarik di sisi mereka, tapi tetap pada jalur yang benar. Saya ngobrol sama Amar misalnya itu, ternyata memang dunianya beda banget gitu dengan dunia kita. Dunia yang dialami mereka, tantangannya dari mereka itu beda banget ternyata, subhanallah. Kemarin-kemarin saya mendidik dengan cara saya dulu gitu, tapi ternyata sepertinya keliru gitu. Kurang ada penyesuaian maksudnya. Mas Denny yang hendak punya anak remaja, Mas Denny, saya kira tantangannya sama Mas Denny. Mas Yudi juga ya. Nanti ketika remaja itu kita akan mendengar banyak sekali pengaruh kepada anak-anak kita. Ini benar-benar tantangan luar biasa. Di antara rezeki yang paling mahal hari ini adalah punya anak yang soleh dan taat. Itu rezeki yang besar sekali. Karena ketaatan mereka bisa jadi kepada teknologi. Ketaatan mereka kepada konten-konten yang ada di YouTube. Dan itu lebih menarik daripada perilaku orang tuanya. Subhanallah. Tantangan supaya kita bisa menjadi menarik di mata anak-anak kita. Mudah-mudahan. Jadi sekali lagi refleksi kita hari ini adalah bagaimana kita menyesuaikan apakah kita sudah termasuk orang-orang yang di dalam track ibadah setiap hari. Karena kita akan meninggal dengan husnul khotimah jikalau kita di dalam track ibadah itu. Berarti kita sedang melaksanakan apa yang Allah sudah dari itu gitu. Berarti kita sedang mentauhidkan Allah itu. Kalau tidak maka ketika kita meninggal kita terancam untuk su'ul khotimah. Diberi kemampuan, diberi kesehatan, tidak melakukan hal yang positif itu bermaksiat kepada Allah namanya. Jadi bagaimana tidak diberi kesehatan, kok kesehatan tidak membuat kita beribadah, itu bermaksiat kepada Allah. Apalagi sekarang bulan Rajab sudah, termasuk salah satu di antara bulan-bulan hurum, bulan-bulan yang di situ setiap amal soleh berlipat pula pahalanya. Sebaliknya perbuatan maksiat maka berlipat pula ancamannya, dosanya, subhanallah. Nah kita mengingat nih, Rasulullah menyebut salah satu mutawaliyat, 3 yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram.
Yang satunya baina Jumadil Akhir wa Sya'ban, antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab sekarang ini. Ini nyelempit sendiri, jauh dari yang 3. Nah, kita memanfaatkan, mudah-mudahan bisa optimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bertanya, refleksinya adalah sudah berapa lama kita hidup? Sisa berapa kira-kira? Nah, kira-kiranya kan kita tahu, ya kan? Kira-kiranya kita dipandu oleh Rasulullah SAW bahwa akmaru ummati ma baina sittin ila sab'in, umur umatku antara 60 sampai 70 saja. Wa aqalluhum yajuzu dzalik, sedikit yang dilebihkan dari angka itu. Ya sudah, berarti ya antara 60 sampai 70 lah kira-kira kita. Berarti kalau kita hari ini sudah 55, 56 atau 60, ya sisa sangat sedikit. Yang sedikit ini bisakah ngejar kekeliruan kita di masa lalu? Katakanlah tadi dari 10 tahun kita balik, kemudian ternyata yang 30 tahun itu nggak bagus-bagus amat gitu. Coba dengan refleksi dulu, di 15 tahun kita ngapain? Imam Syafi'i 15 tahun sudah hafal Quran. Anak-anak sekarang banyak 10 tahun hafal Quran. Kita dulu 15 tahun mungkin masih dolan gitu. Saya itu masih repek, kalau orang Cilacap bilang repek itu golek suluh, cari kayu bakar. Jadi dulu itu ketika saya SMP, SD masuk SMP itu ya aktivitasnya cari kayu bakar itu hiburan yang paling menakjubkan. Kita bawa pisau ke hutan, kemudian motongin daun-daun, dikejar Pak Mandor. Gitu. Di sini tuh ada istilah mandor, penjaga hutan namanya apa? Mandor. Kalau di sini namanya apa? Polisi hutan itu adalah polhut. Ya, polhut itu kan suka bawa itu toh, apa namanya itu yang panjang itu kayak tongkat. Wah, saya naik ke pohon pinus itu motongin ranting-ranting gitu kan. Itu kan nggak boleh kan, itu kejar-kejaran itu. Seperti itu dulu kita, seperti itu aktivitasnya. Bagian-bagian seperti itu kita lewati, kita merefleksi diri kita, ya dulu kita seperti itu.